Kemerdekaan Indonesia memang disokong oleh anak-anak muda ketika itu. Karena jiwanya masih membara, sebagai darah yang mendidih, testosteron masih membuncah, Soekarno diambil untuk keringat dengklok. Bung, kita waktunya untuk merdeka. Dan akhirnya dengan dorongan anak-anak muda, 17 Agustus 45 jam 10 pagi, Soekarno-Hatta berani memproklamasikan kemerdekaan di tengah ancaman dan geopolitik global saat itu yang sangat tidak menentu. Kemudian 32 tahun pemerintahan Soeharto, siapa yang kemudian mendorong perubahan? Anak-anak muda lewat reformasi 98. Jadi memang perubahan transisi pemerintahan atau perubahan politik atau perubahan paradigma kerap kali yang menjadi sosok guru utama adalah para pemuda. Ini yang menjadi masalah serius saat ini bagi bangsa kita, belum bisa memfilter informasi secara memadai. Saya berharap masyarakat dalam mengunyah informasi, dalam mengunyah literasi itu bisa cukup mampu untuk berlatih, memverifikasi, sehingga nanti kita tidak mudah diadu domba. Kita ingat, jargon kita adalah memang diversitas, tapi juga kita berharap itu diikat oleh tunggal Ika, sehingga kita tetap utuh. 81 ini saya berharap masih akan berlanjut menjadi ratusan dan ribuan tahun untuk Indonesia tetap berdiri. Tentang peci, di sini kita rangkai coba dengan tagline besar dari tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia itu, yaitu berdaulat, adil, dan makmur. Nah, rangkaian ini sebetulnya kalau saya pakai dan terapkan terkait dengan filosofi Songko, itu bisa cukup relevan, Mas Arief dan Mbak Luis. Kenapa? Karena ini sudah menjadi resmi dari pakaian nasional Indonesia. Ini tidak mewakili lagi religiusitas, pun tidak mewakili suku-suku tertentu. Karena di situ ini akhirnya tidak akan pernah bisa membedakan mana presiden, mana wakil presiden, mana menteri. Ketika berpakaian sama semua, pakai jas, pakai dasi, kemudian juga pakai songkok, dalam rangka apa? Egalitarianisme. Dalam konteks Soekarno, songkok dijadikan kita tidak pernah inferior terhadap bangsa-bangsa asing. Ini menyetarakan kita dengan bangsa-bangsa modern. Berkolaborasi dengan pemirsa, untuk memaknai arti dari 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, telah bergabung bersama kami Eksekutif Direktur Skala Survei Indonesia SSI, ada Bang Abdul Hakim. Bang, apa kabar pagi ini? Biar kita nggak kalah, kita teriak juga dong. Merdeka! Merdeka! Wah, semangatnya tetap terasa ya pada pagi hari ini. Bang Aap pagi hari ini memakai songkok hampir sama dengan Pak Prabowo nih. Oh iya, ini identitas yang cukup oke untuk penyatuan kebangsaan ini. Oke. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Gimana Mas Arief, Mbak Luis? Sehat, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Iya. Ini ada yang ke-81. Kita lihat kalau dari Monas tadi antusiasnya cukup luar biasa. Kita juga nggak boleh kalah. Merdeka! Merdeka. Merdeka ya. Oke, baik. Bang Aap memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari kacamata Bang Aap seperti apa Bang? 81 tahun kemerdekaan. Tadi kita sempat kutip tentang peci. Akan tetapi sebelum kita rangkai untuk membahas tentang peci, yang saya sangat bersyukur karena Pak Prabowo Subianto tetap memakai ini sebagai simbol ketika merayakan hari ulang tahun setiap kemerdekaan. Tahun lalu juga kalau nggak salah sama, bahwa Pak Prabowo juga memakai songkok. Kemudian tahun ini juga lebih sederhana lagi, pakai songkok. Terus bajunya apa tadi itu? Melayu juga. Melayu juga. Nah, di sini kita rangkai coba dengan tagline besar dari tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia itu, yaitu apa? Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, rangkaian ini sebetulnya kalau saya pakai dan terapkan terkait dengan filosofi Songko, itu bisa cukup relevan Mas Arief dan Mbak Luis. Kenapa? Dulu ya, ketika kita sudah lepas dari zaman kolonialisme, 17 Agustus tahun 1945 pas pukul 10, itu kenapa setiap peringatan 17 Agustus itu untuk upacaranya pasti akan dimulai dari jam pukul 10. Acaranya adalah memperingati detik-detik proklamasi. Karena Indonesia jam 7, jam 6 sebelumnya, jam 8, jam 9 belum ada.
baru ketika jam 10 itulah proklamasi digaungkan oleh Presiden Soekarno. Nah, dalam konteks itu setelah kita merdeka, setelah lepas dari kolonialisme, banyak dari kaum terdidik kita melakukan atau menyerap banyak informasi dan mengenyam pendidikan dari dunia barat. Makanya waktu itu banyak kaum-kaum terdidik nasional itu pakai, ya kayak saya gini, pakai jas, pakai dasi, pakai pakaian-pakaian dan cara etika berpendidikan ala barat. Di situ Bung Karno agak terganggu. Kalau seandainya bangsa Indonesia yang baru saja merdeka dan menelan mentah-mentah apapun yang disodorkan oleh barat, maka kita tidak pernah punya identitas. Nah, dalam rangkaian ini Bung Karno tidak mendenial sama sekali, bahkan kemudian memadupadankan, sedikit menyelipkan salah satu simbol cukup luar biasa, apa? Songkok. Itu kenapa songkok ini dipadupadankan setiap acara kenegaraan, bahkan saat ini tadi tamu-tamu yang saya lihat dari berbagai macam negara, bule-bule tadi itu juga pakai songkok. Kenapa? Karena ini sudah menjadi resmi dari pakaian nasional Indonesia. Ini tidak mewakili lagi religiusitas atau mewakili agama tertentu, pun tidak mewakili suku-suku tertentu. Karena di situ Bung Karno cukup cerdas untuk menyelipkan songkok sebagai identitas murni dari bangsa Indonesia, meskipun kita menyerap pendidikan, etika, kemudian berbagai kebudayaan dari barat, kita tidak pernah lupa identitas apa? Songkok. Dan kenapa Soekarno ngambil songkok? Soekarno ngambil budaya Melayu ada dua. Dan ini cukup luar biasa. Nomor satu adalah bahasanya. Kenapa bahasa yang diambil itu adalah bahasa Melayu? Karena di situ tidak ada tumpang tindih kasta untuk membedakan kelas atas dan kelas bawah. Itu kenapa kemudian bahasa Indonesia akar aslinya adalah budaya Melayu. Dan yang kedua, diambil juga dari budaya Melayu yang saat ini dipakai oleh Prabowo Subianto apa? Tutup kepala, warnanya hitam. Ini akhirnya tidak akan pernah bisa membedakan mana presiden, mana wakil presiden, mana menteri. Ketika berpakaian egaliter, sama semua pakai jas, pakai dasi, kemudian juga pakai songkok dalam rangka apa? Egalitarianisme. Dalam konteks Soekarno, songkok dijadikan kita tidak pernah inferior terhadap bangsa-bangsa asing, meskipun mereka secara pendidikan jauh lebih dari kita, secara berhadapan jauh lebih dari kita, dan secara kasta jauh lebih dari kita. Di situ cukup cerdas Bung Karno memakai songkok sebagai simbol kebangsaan egalitarianisme. Kita tidak pernah inferior dari bangsa-bangsa Eropa Barat, bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat yang dipandang sangat lebih beradab. Ini menyetarakan kita dengan bangsa-bangsa modern. Bang, artinya memang tidak mengherankan jika 2 tahun berturut-turut ini Presiden Prabowo Subianto menggunakan songkok dalam upacara pengibaran bendera merah putih. Dan yang menjadi hal menarik juga adalah ronce melati juga, Bang. Ini yang 2 tahun juga berturut-turut digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau dari kacamata Bang Aap melihat salah satu aksesoris yakni ronce melati yang juga dikenakan pada hari ini, Bang. Nah, akhirnya ketika simbol yang nukil oleh Bung Karno untuk menjadi identitas agar kita tidak inferior dengan bangsa-bangsa yang dianggap lebih modern dan lebih beradab. Kemudian untuk padu padannya, dulu kan perwakilannya Eropa itu kan dasi, kemudian jas, itu masyarakat kaum terdidik kita cukup bangga dengan itu. Nah, Bung Karno tidak mau menyerap itu total, sehingga harus diselipkan satu identitas yang kita nanti membuat egaliter di antara bangsa-bangsa yang lain. Nah, kemudian setelah yang dipakai di kepala Pak Prabowo, ronce melati itu adalah sumber kearifan lokal. Nah, kalau ini Mas Arief gitu kan, ini kearifan lokal. Maka ini misalnya saat ini betapa kayanya Indonesia dengan berbagai macam latar belakang yang dulu kemudian bagi kaum terdidik ini dianggap feodalisme dan tidak cocok untuk menjadi masyarakat beradab.
Nah, dalam sektor ini, karena kita Indonesia, identitas itu tidak boleh terlepas, maka harus tetap dilestarikan. Tadi kita lihat Presiden Prabowo Subianto tetap memakai unsur Melayu, songkok, kemudian baju-baju Melayu, tapi kemudian dipadu-padankan sebagai ronce melati. Kita tahu, Mas Arief, dalam banyak perayaan tradisi kearifan lokal kita selalu madu-padankan untuk kalung dari bebungahan, baik itu dari budaya Jawa maupun dari budaya Melayu dan banyak budaya lain memadu-padankan sebagai simbol penghargaan tradisional terhadap orang-orang yang dianggap berlebih, mungkin baik secara pengetahuan dan lain-lainnya selalu dikalungkan ronce bunga melati. Nah, dalam sini saya melihat ada unsur egalitarianisme yang kemudian tetap tidak melupakan unsur tradisi lokal, kearifan lokal sebagai simbol bahwa kita sangat diverse, kita sangat beragam, kita sangat terdiri dari banyak suku bangsa dan bahasa. Tentu simbol yang dipakai Pak Prabowo sederhana, kemudian tetap dalam kesederhanaan itu tidak kemudian lepas dari sektor untuk menghormati tradisi lokal. Oke. Berarti Bang Aap, artinya perpaduan busana tradisional dan juga simbol budaya tersebut cukup kuat begitu ya, untuk menghadirkan kesan yang kuat dan menggambarkan sosok kepemimpinan ini yang cukup berakar pada tradisi dan juga jati diri dari bangsa ini sendiri begitu ya Bang? Iya, karena itulah definisi asli dari Indonesia. Founding father kita sudah cukup apik dan rigid untuk mendefinisikan siapa Indonesia. Kalau misalnya Mas Arief lihat di ruangan yang wajib memasang foto presiden dan wakil presiden, di tengahnya ada siapa? Ada apa? Garuda Indonesia. Nah, di Garuda Indonesia itu kemudian ada banyak simbol-simbol, kemudian di kaki untuk mencengkram pita, apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Itulah definisi Indonesia aslinya. Bineka, diversity, keberagaman. Di mana kita hadir sebagai bangsa tidak melalui homogenitas, akan tetapi kita hadir sebagai sebuah bangsa itu fusi, kalau dalam bahasa kimia itu bercampurnya berbagai macam entitas yang akhirnya itu didefinisikan sebagai bineka. Meski demikian, dalam kebinekaan dan keragaman serta diversitas yang cukup luar biasa di Indonesia itu, kemudian ada dua kata di belakangnya itu. Tunggal Ika. Tunggal Ika. Akhirnya diversitas yang ada ini mencoba untuk dipadu-padankan menjadi sebuah Indonesia. Inilah define asli dari Indonesia. Makanya kalau kita mencoba untuk mendefinisikan Indonesia dalam satu definisi tunggal, mau dari definisi misalnya dari budaya Jawa, budaya Melayu, budaya Batak, budaya Manado, budaya mana lagi, tidak akan pernah ketemu. Karena definisi tunggal Indonesia itu adalah bineka, diversity, yang itu akhirnya kemudian mencoba dipadu-padankan menjadi fusi dengan tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi mencoba untuk dipadu-padankan menjadi satu. Itulah definisi asli dari Indonesia. Bang Aap, berbicara terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, ini juga hampir ada kaitannya dengan tema kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun ini, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini juga yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada saat menutup pidatonya pada sidang MPR kemarin, meskipun dengan pantun juga menyangkut terkait dengan persatuan, pun dengan Menteri Agama yang waktu itu juga dalam doanya mengatakan terkait dengan fitnah dan lain sebagainya agar tetap bersatu Indonesia. Kalau melihat hal tersebut, Bang? Nah, inilah yang sepertinya sangat disadari dari generasi ke generasi terkait dengan diversitas yang dimiliki oleh Indonesia. Maka tagline utama bagaimana ini bisa tunggal ika. Makanya narasi pertama untuk peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 ini adalah persatuan. Nah, setelah kita mencoba untuk kita gaungkan bersatu di tengah keberagaman, ada tagline kedua, berdaulat. Ini diserap dari kata bahasa mana? Daulah. Daulah ini adalah serapan dari bahasa Arab. Artinya apa daulah itu? Kalau bahasa sederhananya daulah itu adalah mampu untuk berdiri di kaki sendiri. Merdeka itu. Merdeka, independen, dan kalau kita urai secara lebih detail kata daulah, apa yang bisa membuat misalnya
Mas Arief untuk bisa berdaulat atau Mbak Louis bisa berdaulat, apa syarat mutlaknya? Maka syarat mutlak yang harus dimiliki agar kita bisa berdikari tidak pernah tergantung cukup luar biasa terhadap pihak lain. Daulah syarat mutlaknya adalah kita tidak pernah tergantung sama orang lain. Misalnya Mas Arief, Mbak Louis, kalau seandainya ingin mengambil keputusan makan saja, mau makan apa? Misalnya nanti siang atau ini udah mau nanti makan siang mau makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Tiba-tiba mau memutuskan makan nasi goreng, saya masuk untuk mengintervensi. Tidak boleh makan nasi goreng. Harus nanti makan nasi rendang. Nah, ketika kemudian tidak punya kuasa Mbak Louis untuk kemudian mengikuti kemauan diri sendiri dan harus ngikutin saya karena ada paksaan di situ, apakah di situ bisa berdaulat? Tidak ya. Tidak. Inilah arti sesederhana itu berdaulat. Bisa mengambil keputusan sendiri apa yang terbaik untuk kita bisa kita lakukan, dan ini kalau kita masukkan ke skala yang lebih besar dalam konteks negara, artinya daulah itu memiliki kedaulatan, tidak hanya merdeka secara definitif yang kita proklamasikan, tapi satu, semua sumber daya kekayaan alam kita harus kita yang menentukan. Saat ini masih banyak itu ditentukan oleh negara-negara lain. Berapa banyak Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa bagaimana bisa sawit kita yang menjadi produsen terbesar di dunia harganya ditentukan oleh negara lain. Apakah itu kita berdaulah? Makanya kata daulah kalau kita derivasi secara lebih detail, arti mungkin kalau kita gaungkan dari istilah Soekarno adalah berdikari, berdiri di antara kaki sendiri. Tidak boleh ada satu entitas manapun yang bisa mengintervensi sehingga kita tidak mampu untuk berdiri di kaki sendiri. Itu berdaulah. Berdaulah artinya nanti apa dalam konteks negara? Kita harus berdaulat secara energi. Kita berdaulat secara pangan. Ini disuarakan berulang-ulang oleh Prabowo. Bagaimana mungkin kita berdaulat kalau seandainya dengan hamparan tanah yang cukup luas, kita bahan makan masih impor. Bagaimana kita bisa berdaulat? Kemarin Selat Hormuz ditutup aja, BBM kita nggak karu-karuan. Bagaimana mungkin kita bisa berdaulat? Nah, setelah bersatu berdaulat, maka kemudian ini yang akan diupayakan untuk memeratakan keadilan. Adil ini agak cukup rumit untuk didefinisikan secara saklek, akan tetapi minimal porsi untuk kelompok tertentu sesuai dengan proporsi yang harus diberikan. Adil adalah menempatkan sesuai pada tempatnya. Nah, ini instrumennya tentu dalam konteks negara yudikatif. Baru kemudian ada yang terakhir, makmur. Makmur ini adalah tentang bagaimana distribusi kekayaan negara bisa diedarkan seluas-luasnya, tidak memandang suku, agama, ras, dan juga topografi atau biografi. Mau yang itu ada di wilayah 3T dan juga yang ada di kota besar, maka perlakuan distribusi kekayaan negaranya harus sama. Inilah makna total dari bersatu karena kita diversity, kita sangat beragam, berdaulah. Bagaimana mungkin selama berpuluh tahun, 81 tahun ini kita masih banyak untuk penentuan kebijakan ekonomi, penentuan untuk sumber daya alam kita masih didikte oleh bangsa lain, maka berdaulah mendapatkan relevansi. Yang berikutnya kemudian kita harus mengelolanya secara adil, baik itu secara hubungan antara pusat dan daerah, dan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat. Baru kemudian nanti kalau kekayaan-kekayaan negara ini sudah mampu untuk dikelola, harus distribusinya di poin tagline yang ketiga makmur. Distribusi kekayaan negara harus bisa diedarkan seluas-luasnya dengan proporsi yang tidak timpang ke semua penduduk masyarakat Indonesia. Kira-kira itulah 4 diksi yang bisa kita urai dari tagline untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Baik, Bang. Kalau kita melihat pelaksanaan upacara pengibaran bendera hari ini, kan itu kan begitu meriah, begitu antusiasme. Kalau tadi kita melihat antusiasme masyarakat, bahkan ada yang datang jauh-jauh dari Palembang
datang ke Jakarta untuk menyaksikan pengibaran bendera merah putih pun juga sebenarnya dari istana sendiri kan sudah menyediakan undangan ataupun memberikan kuota tersendiri untuk masyarakat yang ingin menyaksikan langsung, ikut langsung pengibaran bendera ini bahkan sampai 5.500. Tapi yang menarik adalah yang daftar ini bahkan sampai mencapai 336.000, Bang. Ya. Kalau melihat antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa untuk mengikuti upacara ini, apakah ini juga menunjukkan bagaimana semangat untuk memperingati 81 kemerdekaan Indonesia ini begitu luar biasa di tengah-tengah masyarakat ini, Bang? Ya, ini adalah salah satu bukti bahwa setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah sesuatu yang spesial. Semua entitas, semua kelompok, semua keberagaman mulai dari Aceh sampai dengan Papua itu akan memberikan istilahnya ingin turut terlibat gitu. Bahkan tadi kalau Mas Arief bilang itu banyak yang harus tidak kebagian tiket untuk menyaksikan secara langsung di Istana Negara, ini bisa kita pahami karena kapasitas cukup terbatas, tapi antusias ini kadang-kadang memang membuncah di tengah perayaan-perayaan yang sedang diberlakukan. Namun satu hal yang menurut saya Mas Arief, perayaan kemerdekaan ke-81 untuk upacara yang tadi detik-detik pembacaan proklamasi itu agak cukup harus kita juga membangun empati yang cukup luas terkait dengan adanya bencana di beberapa wilayah. Kita tahu di mana NTT saat ini saudara-saudara kita sedang mengalami musibah cukup luar biasa, gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 itu kemarin hari Sabtu menimpa saudara-saudara kita yang ada di sana, khususnya di Manggarai. Korban jiwa tadi saya update terakhir itu sudah ada 35 untuk yang meninggal dunia dan ada sekitar 135 yang mengalami luka ringan dan luka berat. Tentu di tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini kita harus tetap menyisihkan rasa empati, merasakan derita atau situasi yang cukup berat menaungi saudara-saudara kita yang ada di Manggarai dan sekitarnya, karena ternyata dari gempa yang saat ini berkekuatan magnitudo 7,7 ini, gempa susulannya sudah ratusan kali terjadi. Dan bahkan gempa susulan yang paling tinggi lagi berkekuatan magnitudo 5,5 dan ini tentu akan banyak menimbulkan kerusakan infrastruktur. Pengungsi tadi saya baca terakhir sudah hampir di atas 2.000 yang ini akhirnya butuh pengelolaan secara memadai. Di satu sisi memang kita sedang bergembira merayakan detik-detik proklamasi 81 tahun yang lalu, akan tetapi juga kita harus menyisihkan perhatian terhadap saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang mengalami musibah. Saya cukup bersyukur Pak Prabowo sudah memerintahkan beberapa entitas menterinya untuk langsung terbang ke sana. Bahkan tadi beberapa menteri sudah harus merayakan hari ulang tahun ini di wilayah bencana. Kemudian DPR juga melalui Satgas anti bencananya juga sudah mengirimkan beberapa wakil, kalau nggak salah wakil ketua DPR Pak Cucun juga sudah berangkat ke sana, di beberapa entitas juga sudah berangkat ke sana, wakil ketua DPR Profesor Sumi Dasko Ahmad juga sudah mendorong untuk melakukan koordinasi secepatnya dengan entitas eksekutif agar bencana yang menimpa saudara-saudara kita ini bisa dikelola dengan lebih cepat, lebih akurat dan tidak terputus karena tidak terputus dan terabaikan karena kita sedang euforia merayakan HUT kemerdekaan. Kemeriahan begitu terasa tidak hanya di Jakarta saja, terpusat di Istana Merdeka Jakarta, namun juga di berbagai daerah begitu ya. Dan langsung kita masih berbincang-bincang bersama dengan Bang Abdul Hakim. Kita melanjutkan perbincangan tadi, beberapa daerah ini membentangkan bendera merah putih. Yang artinya memiliki perjalanan bendera merah putih ini memiliki perjalanan sejarah ini tidak cukup di satu sisi saja, melainkan sampai dengan saat ini nih masih terus dikenang begitu, dan mungkin ada makna tersendiri dari bendera merah putih itu sampai dengan saat ini, tidak hanya dari naskah proklamasi saja, melainkan bendera merah putih itu sendiri seperti apa? Iya Mbak Luis, sebetulnya ya
Kalau kemudian masyarakat dan bangsa Indonesia ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan itu dengan cukup antusias, kemudian tadi kalau di Jogja sampai membentangkan bendera yang panjangnya cukup luar biasa, karena betul-betul ya Indonesia meskipun dalam lingkup geopolitik global seolah-olah rute kemerdekaan ini sebagai sebuah hadiah dari penjajah, akan tetapi kalau kita telusuri total ini betul-betul bisa kita perjuangkan secara mandiri. Coba masih ingat sejarah nggak? Dulu ketika Jepang mengambil alih koloni di Indonesia dari Belanda, narasi yang dibangun adalah karena Jepang waktu itu harus bergelut hebat di perang di Laut Pasifik melawan Amerika, agak cukup terdesak. Nah, dari sektor itu maka Jepang memikirkan untuk wilayah-wilayah koloninya akan diberikan kemerdekaan. Maka rute pertama waktu itu Jepang membentuk BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika BPUPKI itu sedang disiapkan, jauh kemudian ini nggak ada kabar. Tiba-tiba dalam Perang Pasifik, ingat nggak sejarah tentang bom atom di Hiroshima Nagasaki? Tiba-tiba tanggal 6 Agustus, salah satu kota yang menjadi kebanggaan Jepang dibom itu jam 8 pagi di Hiroshima. Itu tanggal 6 Agustus. Di tanggal 6 Agustus, 3 hari kemudian, 6, 7, 8, 9, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Pem. Pada saat itu akhirnya membuat Jepang yang bertarung sengit di Perang Pasifik melawan Amerika Serikat, akhirnya dua simbol utama wilayahnya sudah dibom sama Amerika, mau tidak mau akhirnya Kaisar Hirohito tanggal 15 Agustus 1945 harus mengakui kalah dari Amerika. Nah, pada saat itu kita sudah dipersiapkan untuk merdeka oleh Jepang. Namun apa yang terjadi? 15 Agustus Kaisar Jepang menyatakan diri menyerah tanpa syarat ke tentara sekutu, dalam konteks ini perwakilan utama negara Amerika Serikat. Di situ bangsa Indonesia bergejolak. Kalau nanti masih harus mengikuti rute yang disusun oleh Jepang, maka kita tidak akan pernah merdeka-merdeka. Nah, dalam konteks itu akhirnya sampai ada kasus Rengas Dengklok. Para kaum muda Indonesia membawa Soekarno, kalau dalam sejarah menculik Soekarno untuk dibawa ke Rengas Dengklok, dipaksa. Inilah saatnya pada momen Jepang sudah kehilangan legitimasi dan kekuasaan di Indonesia, maka ada vacuum of power. Inilah rute dan waktu yang tepat untuk secara de facto dan de jure memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kemudian rute tanggal 15 Jepang mengatakan menyerah terhadap Amerika. Di situ tanggal 16 kejadian Rengas Dengklok terjadi. Di situ kemudian Pak Bung Karno dipaksa untuk sekarang lah. Kalau tidak, maka tidak sama sekali. Maka kemudian penulisan proklamasi itu di sejarah ditulis di salah satu petinggi militer Jepang gitu ya. Dan akhirnya tanggal 17 Agustus disitulah momentum. Kemerdekaan memang kita rebut sendiri. Kemerdekaan tidak melalui rute BPUPKI atau PPKI, tapi didorong oleh bangsa Indonesia, anak-anak muda saat itu untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, apakah kemudian setelah kita melakukan proklamasi semuanya lancar? Tidak. Sampai diakui Indonesia secara internasional 1949 dalam konferensi meja bundar bahwa Indonesia secara de jure bisa diakui sebagai entitas negara oleh seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari 45 sampai 49 kita mengalami rute rumit yang cukup luar biasa. Tentara sekutu mau balik lagi yang akhirnya tadi memenuhi memiliki relevansi dengan perayaan yang ada di Jogja. Waktu itu akhirnya karena ancaman untuk perebutan kembali wilayah kolonialisasi yang dari Jepang kemudian kalah dengan Amerika, tentara sekutu mau balik lagi, kita sempat pindah ibu kota ke Jogja. Maka Jogja memiliki relevansi yang cukup erat dengan konteks proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejak 45
17 Agustus dikumandangkan proklamasi sampai diakui secara internasional 1949 melalui konferensi meja bundar. Waktu itu Belanda akhirnya mengakui Indonesia menjadi negara berdaulat. Di rentang 45 sampai 49 perang berkobar, Surabaya membara. Kalau ancaman terhadap Presiden Soekarno cukup luar biasa, itu kenapa kemudian sampai ibu kota sempat dipindahkan di Yogyakarta karena mendapatkan jaminan dari Sultan Hamengkubuwono. Nah, ini memiliki relevansi sehingga ketika kita melihat antusiasme yang cukup luar biasa dari perayaan-perayaan ini mendapatkan relevansi karena kemerdekaan kita memang tidak dikasih dengan begitu saja. Kita perjuangkan, kita raih, kita rebut dan kita pertahankan sampai kita diakui secara internasional 1945. Sehingga setiap momentum 17 Agustus, jika kemudian banyak pihak yang memaknai secara filosofi seperti yang ada di Jogja, seperti ada yang di Lampung, seperti yang ada di IKN, ini memiliki relevansi cukup luar biasa dan memang saatnya darah dan air mata yang kita pertahankan mulai dari 45 sampai 49 itu harus sedikit kita euforia karena itu semua bukan pemberian, tapi upaya merebut dari tangan orang lain, dari tangan penjajah untuk diri kita sendiri. Jadi mungkin relevansi dari perayaan-perayaan yang ada itu titik poin falsafah dasarnya ada di situ, Mas Ari dan Mbak Luis. Kalau kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat yang tidak hanya terpusat di Jakarta saja, Bang. Ya. Tadi di Yogyakarta, kemudian di IKN, di Lampung. Ini yang menarik adalah bagaimana perayaan di IKN. Meskipun memang dalam 2 tahun ini tidak dirayakan di IKN untuk pengibaran benderanya, tapi tahun ini cukup luar biasa bagaimana perayaan kemerdekaan di IKN, bahkan ada parade budaya, festival budaya, dan diikuti oleh banyak orang. Kalau melihat geliat perayaan di IKN tahun ini, dari kacamata Bang Aap seperti apa, Bang? Ya, kalau kita lihat memang pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pemerintahan yang tidak ingin menihilkan kinerja-kinerja presiden sebelumnya. Kita tahu bahwa IKN memang kontroversial, ya. Akan tetapi dalam rute pemerintahan Prabowo Subianto, untuk IKN kemudian tidak ditebas, tidak dinihilkan, akan tetapi tetap dirawat. Dan mungkin salah satu narasi yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto, IKN nanti secara berkala 2028 mungkin akan segera dijadikan sebagai ibu kota negara. Dan ini memang rute yang sedang dipersiapkan. Target dari pemerintahan sekarang ini 2028 itu akan mengaktifkan IKN sebagai entah itu sebagai ibu kota dan lain-lainnya, tapi pembahasan lanjutannya sampai proses IKN itu siap untuk menjadi wilayah ketatanegaraan dalam sektor politik. Gitu kan nanti di sana itu berkantor presiden, wakil presiden, kemudian DPR dan lembaga-lembaga negara yang lain. Nah di situ saya melihat dalam konteks perayaan IKN tentu akan menjadi salah satu sorotan karena dulu sempat dirayakan di 2 wilayah di IKN dan juga Jakarta. Waktu itu pernah presiden ada di IKN, wakil presiden ada di Jakarta. Istana Negara. Nah dalam konteks ini karakter Presiden Prabowo Subianto ini adalah karakter yang tidak ingin menihilkan dan menghapus jejak-jejak presiden terdahulu, bahkan mencoba bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu merupakan alur dari kinerja-kinerja dari presiden sebelumnya. Dan dalam konteks IKN juga tentunya menjadi relevan jika kemudian tetap mendapatkan sorotan untuk dalam konteks perayaan hari kemerdekaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, Mas Arief Baris. Baik Bang Aap, ini kita balik lagi berfokus pada Istana Merdeka di Jakarta terkait kemeriahannya di suasana di pagi hari tadi. Ini kita melihat bahwasanya banyak sekali anak muda yang ikut berpartisipasi, baik itu dari pesertanya sendiri maupun juga petugas-petugasnya dan juga tadi kita ketahui bersama bahwasanya dari petugas Paskibraka ini sendiri ya tergabung dari SMK dari berbagai wilayah putra-putri terbaik bangsa yang dipilih dan salah satunya juga ada dari sekolah rakyat. Begitu mungkin dari perspektif Bang Aap sendiri mungkin bisa dideskripsikan terkait bagaimana anak muda terlibat dalam kemerdekaan di Indonesia saat ini. Tentu salah satu variabel utama seperti yang saya ceritakan barusan
kemerdekaan Indonesia itu kerap kali, bukan kerap kali ya, memang disokong oleh anak-anak muda ketika itu. Jadi siapa yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok? Anak-anak muda itu. Karena jiwanya masih membara, cukup luar biasa, sehingga sebetulnya Soekarno masih dilingkupi kekhawatiran cukup luar biasa untuk mendeklarasikan. Nanti gimana? Nanti gimana? Kita ini Jepang baru baru saja kalah perang. Nah, tanggal 15 tadi seperti yang saya ceritakan, Jepang mengaku kalah total terhadap Amerika Serikat. Dalam konteks itu akhirnya di Indonesia mengalami hukum power gitu. Kosong ini. Itu kemudian momentumnya, jangan ditunda lagi. Sebagai darah yang mendidih, testosteron masih membuncah, Soekarno diambil untuk Rengas Dengklok. Boom! Kita waktunya untuk merdeka. Dan akhirnya dengan dorongan anak-anak muda, 17 Agustus 45 jam 10 pagi, Soekarno-Hatta berani memproklamasikan kemerdekaan di tengah ancaman dan geopolitik global saat itu yang sangat tidak menentu. Itu satu. Yang kedua, kerap kali juga semua perubahan yang pernah terjadi di Indonesia, era-era itu mulai dari tadi kemerdekaan, kita runut lagi 1966. Perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Siapa pemantik utamanya? Demo mahasiswa, anak-anak muda. Kemudian dari 66, 98, 32 tahun pemerintahan Soeharto. Siapa yang kemudian mendorong perubahan? Anak-anak muda. Lewat reformasi 98. Jadi memang kerap kali perubahan transisi pemerintahan atau perubahan politik atau perubahan paradigma kerap kali yang menjadi sosok guru utama adalah para pemuda. Memiliki relevansi kalau kita sambungkan dengan petugas-petugas paskibra itu yang kita ambil dari anak-anak muda, karena mereka lah nanti yang akan menjadi garda terdepan terkait perubahan yang akan yang akan terjadi di Indonesia. Ada peribahasa Arab ini terkait pendefinisian anak muda itu syubbanul yaum rijalul mustaqbal. Ini dalam literasi Arab untuk mendefinisikan pentingnya anak muda. Apa itu? Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dulu aktivis, sekarang aktivis 98 yang menjadi pondasi utama terciptanya reformasi. Siapa yang memimpin Indonesia? Banyak kan yang ada di elit. Mereka ini. Akhirnya apa? Ketika Paskibra itu diambil dari anak-anak muda, satu, filosofi anak muda itu adalah mereka memang sedang semangatnya membara, meskipun kadang-kadang menerabas, tapi memang ini diperlukan. Yang kedua, Paskibra diambil dari berbagai macam wilayah, lagi-lagi ini menjadi simbol diversitas yang ada di Indonesia. Tadi di Jogja, bendera yang panjang di depannya apa? Garuda Pancasila. Tulisan besarnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Lagi-lagi, diversitas yang dimiliki Indonesia ini adalah identitas utama bangsa ini, dan itu harus dirangkul dengan kebersatuan. Makanya tagline pertamanya adalah persatuan. Dan siapa yang menjadi bantalan soko guru utamanya? Pemuda. Kalau orang tua ini energinya udah udah mulai lemah Mas Ari, Mbak Luis. Nah, jadi Mas Ari, Mbak Luis inilah nanti mungkin di sektornya akan menjadi bantalan utama untuk terus membangun bangsa ini ke arah mana nanti yang ingin kita tuju. Bang, yang juga menarik adalah salah satu peserta dari pasukan pengibar bendera pusaka tahun ini adalah berasal dari sekolah rakyat. Iya. Yang kita tahu sekolah rakyat ini kan baru mungkin 1 tahun ini beroperasi. Namun kemudian ada salah satu siswanya yang lolos sampai ke nasional. Yang kita tahu siswa-siswi sekolah rakyat ini kan mereka yang berasal dari mungkin masyarakat berpenghasilan rendah dan lain sebagainya. Dan tadi yang nyanyi juga ada yang dari sekolah rakyat. Kalau melihat bagaimana prestasi dari siswa-siswi sekolah rakyat bahkan sampai ke istana ini, Bang Aap melihatnya seperti apa, Bang? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tugas negara yang paling utama itu 2. Nomor 1 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menjadi salah satu variabel utama mandat dari Undang-Undang Dasar. Jadi dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, saya melihat Prabowo Subianto memahami betul rutenya. Untuk sektor pendidikan, di luar sekarang ini ada kontroversi soal anggaran, akan tetapi ada
big picture atau gambar besarnya yang bisa kita lihat bagaimana Prabowo Subianto untuk menyusun pendidikan ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Setidaknya di sektor pendidikan untuk anak-anak muda ini, Pak Prabowo sudah membagi 3 layer tuh. Layer pertama adalah bagi mereka yang ditugaskan dan diamanatkan negara untuk mencerdaskan bangsa, bagi mereka yang secara ekonomi tidak begitu memadai untuk masuk ke sektor-sektor pendidikan yang dengan berbiaya dan tidak tertampung dalam sekolah-sekolah negeri yang memang jumlahnya terbatas, maka Prabowo Subianto menggalakkan sekolah rakyat. Untuk siapa mereka? Adalah mereka yang layernya memang ada di piramida bawah. Mereka ini diambil dari mereka yang tidak hasrat untuk pendidikannya tinggi, akan tetapi secara pembiayaan tidak mampu untuk memenuhi. Nah, ini kemudian disediakan di sekolah rakyat. Dan hasilnya kita bisa lihat saat ini banyak sektor-sektor yang dari sekolah rakyat yang baru setahun itu sudah menapaki prestasi-prestasi cukup signifikan. Salah satunya menjadi anggota Paskibra. Tapi di luar itu kemarin dari sekolah rakyat ada yang sudah berhasil untuk memenangkan Olimpiade matematika, fisika, kimia. Ini juga artinya meskipun secara piramida ekonomi mereka ini ada di bawah, itu tidak kemudian beririsan dengan rendahnya kognitivitas. Buktinya apa? Mereka bisa juara Olimpiade. Di layar kedua, bagi yang sedikit punya biaya, yang secara ekonomi mapan, disediakan sekolah Garuda unggulan. Sekolah Garuda unggulan ini adalah kognisinya baik, tapi juga mereka hadir dari kelas-kelas ekonomi tengah. Mereka tidak mungkin ingin mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih memadai, maka Prabowo Subianto di layar kedua menyiapkan sekolah Garuda. Di layar yang paling tertinggi, Prabowo sekarang mengekspansi sekolah Taruna Nusantara. Ya, memang kita tahu ini biayanya agak relatif tinggi dan ini adalah untuk kaum-kaum mungkin ya secara kelas sosial piramida kelas atas. Nah, dalam sektor ini akhirnya yang kedua amanat dari undang-undang adalah memelihara fakir miskin. Sekolah rakyat itu memenuhi perintah konstitusi di pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Ini yang kemudian di piramida bawah ini yang mereka secara ekonomi udah terhimpit pun demikian nggak boleh juga akses ke pendidikan dihambat. Nah, kita tahu bahwa salah satu teori untuk memecah kemiskinan struktural itu hanya bisa diperoleh melalui jalur pendidikan salah satunya. Pak Prabowo sering bilang, jika mereka dari orang tuanya mengayuh becak, adalah kemungkinan mereka punya probabilitas luas untuk ketika anaknya besar tidak juga seperti bapaknya. Akhirnya apa? Bukan menihilkan profesi tukang becak, akan tetapi secara kemampuan finansial kalau kognitifnya mampu, ya harus dong jadi juara satu Olimpiade begitu. Nah, yang begini-begini ini meski baru berjalan setahun, sekolah rakyat untuk masyarakat kita yang ada di piramida paling bawah sudah mulai menggejala untuk kelihatan hasilnya, Mas Arif. Ya, Bang Awab, ini menarik sekali membahas mengenai generasi muda, anak-anak muda ini sebagai penerus bangsa begitu, Bang. Mungkin Bang Awab juga bisa menjelaskan bagaimana karakter atau seperti apa karakter ini yang harus ditanamkan atau yang dibangun dari generasi muda di Indonesia. Itu seperti apa, Bang? Ya, kalau kita ingin bagaimana generasi anak-anak muda ini bersikap dan berperilaku ke depan, kita ambil filosofi yang sudah ditanamkan oleh Bung Karno terkait dengan songkok dan cara berpakaian. Tadi kenapa Prabowo Subianto, kenapa Bung Karno itu kemudian menyelipkan songkok sebagai identitas nasional? Karena waktu itu kaum-kaum terdidik ketika itu jelang-jelang setelah kemerdekaan itu agak cukup terlalu bangga dengan pendidikan Barat. Nah, dalam konteks ini anak-anak muda kita silahkan menyerap budaya, silahkan mengambil informasi sebanyak-banyak dari pihak Indonesia, tapi jangan pernah melupakan songkok. Dari mana kau berada? Kita kearifan lokal banyak, tradisi kita banyak, yang kemudian ini harus dipadu-padankan. Meskipun kita menyerap nilai-nilai dari luar, oke, kita ada K-pop, oke, kita ada Hollywood, oke, kita ada Bollywood. Tapi dalam waktu saat bersamaan, kita jangan pernah lupa kita punya tari Jaipong. Jangan pernah lupa kita punya tari kecak. Jangan pernah lupa juga dalam serbuan
budaya-budaya yang dari luar ini, kita tetap mengingat identitas nasional kita apa? Songkok. Dalam arti yang lebih luas, kita punya kearifan lokal, kolaborasikanlah seperti apa yang dilakukan oleh Soekarno. Kau tidak kemudian gua larang untuk pakai dasi, jas, dan berpakaian ala barat dan berpendidikan ala barat, tapi kau jangan lupa, kau adalah orang yang lahir dari tradisi Songkok. Kau lahir dari tradisi Melayu. Ini kemudian kau padu-padankan. Sebetulnya pembelajaran yang diberikan Bung Karno sudah sangat leluasa. Baik, Bang Aap, mungkin sebelum kita menutup dialog kita siang hari ini, Bang Aap, di tengah antusiasme masyarakat dalam merayakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, di satu sisi kita juga sedang berduka karena saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur saat ini sedang tertimpa musibah, tertimpa bencana, gempa. Pesan apa yang ingin Mbak Aap sampaikan kepada masyarakat di Indonesia yang saat ini memang tengah merayakan kemerdekaan Indonesia, di satu sisi saudara-saudara kita memang sedang ditimpa musibah, Bang? Nomor satu, kita memang harus sudah mulai berlatih untuk berempati ya. Saya berharap ini juga bisa menular di semua pemerintahan Prabowo Subianto. Pada saat saudara-saudara kita tertimpa musibah, tidak kemudian kita memeriahkan ini secara euforia berlebihan. Itu nomor satu. Nomor dua, ini yang menjadi masalah serius saat ini bagi bangsa kita, belum bisa memfilter informasi secara memadai. Saya berharap nanti gempa, kemerdekaan, kemudian yang lain-lain, tidak kemudian disambung-sambungkan yang sebetulnya itu tidak menyambung. Ini kadang-kadang kita ini cukup pintar dan cukup mudah termakan. Satu nanti gambar di sini lagi joget-joget, di sini lagi lagi merayakan lagi saudara-saudara kita tertimpa musibah, tiba-tiba nanti narasi yang dibikin adalah narasi ini tidak ada empatinya. Saya berharap masyarakat dalam mengunyah informasi, dalam mengunyah literasi yang hadir itu bisa cukup mampu untuk berlatih memverifikasi apakah narasi itu memang sebegitu adanya, sehingga nanti kita tidak mudah diadu domba. Kita ingat jargon kita adalah memang diversitas, tapi juga kita berharap itu diikat oleh tunggal ika. Caranya bagaimana? Untuk masing-masing kelompok tidak mudah diadu domba, karena ini sudah begitu lama dipakai oleh Belanda, divide et impera, membenturkan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga nanti bagaimana cara menjembatannya, belajar, berlatih untuk tidak terlalu mudah termakan informasi yang bisa saling membenturkan di antara kita. Tentu ini closing statement yang bisa saya kemukakan pada siang ini, ya udah 12:30, sehingga kita tetap utuh 81 ini. Saya berharap masih akan berlanjut menjadi ratusan dan ribuan tahun untuk Indonesia tetap berdiri. Indonesia tetap berdiri. Bang Aap, terima kasih sudah hadir di Sinpo TV. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Sekali lagi di tengah kemeriahan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa, memang kita sedang berduka juga di satu sisi dengan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Bang Aap tadi, empati, di satu sisi kita juga perlu memfilter narasi-narasi yang mungkin beredar di media sosial untuk kembali lagi kita tetap bersatu, menjadi bangsa yang bersatu, agar 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini akan terus berlanjut menjadi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, sampai nanti anak cucu kita. Ya, jadi kita terakhir, kita harus kompak, kita harus bergerak, dan kita kompak dan bergerak ini harus berdampak. Kompak, bergerak, dan berdampak. Terima kasih, mantap Bang Aap, merdeka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.